Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 81, sesi Senin, praktikan laboratorium simulasi komputer. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 2, yaitu di mana kami akan menjelaskan studi kasus tentang analisis sistem produksi komputer PT Hartono dengan menggunakan software ProModel. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 81, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Riri Sistalia, NPM 2003 201 0081, dan juga rekan saya, Vina Sabrina, dengan NPM 2003 201 0018. Nah, sebelum lanjut mengetahui apa itu software ProModel, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sistem antrian. Sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan layanan serta suatu aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan pemrosesan masalah pelayanan antrian. Jadi, dalam proses produksi itu terdapat elemen-elemen yang membentuk kesatuan yang saling berinteraksi membentuk sistem, yang biasa itu disebut dengan sistem produksi. Nah, sistem produksi ini memiliki komponen atau elemen struktural dan fungsional yang berperan penting menunjang kontinuitas operasional sistem. Di dalam sistem produksi ini, terdapat interaksi antar variabel di dalamnya untuk mencapai tujuan. Interaksi tersebut memberikan umpan balik dan pengaruh dari nilai antar variabel yang tiap periodenya mengalami perubahan. Untuk itu, dalam mempermudah dalam menggambarkannya, maka kita dapat mengetahui interaksi tersebut dengan membuat model dan melakukan simulasi sistem. Selanjutnya, tujuan dari model antrian adalah mencapai keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang disebabkan oleh adanya waktu menunggu. Nah, ada dua fungsi dasar model antrian, yaitu yang pertama ada meminimumkan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung itu apa sih? Biaya langsung adalah biaya yang timbul akibat lamanya waktu pelayanan yang secara langsung mengubah pihak perusahaan. Selanjutnya, untuk biaya tidak langsung itu merupakan terjadi apabila konsumen harus menunggu lama sehingga mungkin saja mereka itu membatalkan niat untuk memakai jasa atau memesan produk perusahaan tersebut. Nah, jadi dari kedua fungsi dasar model antrian tersebut, itu sama-sama berhubungan langsung mengenai biaya. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor penting dalam melakukan analisis terhadap antrian. Yang pertama, ada laju kedatangan dan laju pelayanan. Laju kedatangan adalah rata-rata jumlah kedatangan pelanggan ke suatu fasilitas pelayanan selama periode waktu tertentu. Sedangkan untuk laju pelayanan itu adalah rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani selama periode waktu tertentu. Yang kedua, ada distribusi waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Jadi, waktu antar kedatangan itu adalah waktu kedatangan secara antara pelanggan satu dengan pelanggan berikutnya. Sedangkan untuk waktu pelayanan adalah lamanya waktu yang dibutuhkan pelanggan saat mendapatkan pelayanan. Yang ketiga, ada populasi pelanggan. Nah, populasi pelanggan ini atau biasanya itu disebut dengan populasi sumber itu adalah total jumlah pelanggan yang membutuhkan pelayanan dari waktu ke waktu. Yang keempat, ada kapasitas antrian. Jadi, di kapasitas antrian ini merupakan jumlah maksimum pelanggan yang diizinkan berada di dalam sistem antrian. Dan yang terakhir, yang kelima, ada disiplin antrian. Jadi, disiplin antrian ini itu menunjukkan aturan atau urutan kedatangan dan urutan pelayanan pelanggan. Disiplin antrian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada first come, first serve atau first in, first out, yang artinya itu lebih dulu datang maka dialah yang lebih dahulu dilayani. Misalnya pada antrian loket pembelian tiket bioskop. Yang kedua ada last come, first serve atau last in, first out, yang artinya itu yang tiba terakhir itu yang terlebih dahulu keluar atau yang lebih dahulu dilayani.
Misalnya itu pada sistem antrian dalam elevator untuk lantai yang sama. Yang ketiga ada service in random order, itu artinya panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Jadi benar-benar di sini tuh random yang akan dilayani terlebih dahulu. Yang keempat, dan ada priority service, yang artinya prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Nah, untuk penjelasan lebih rinci lagi mengenai software ProModel dan cara pengaplikasiannya akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh rekan saya. Baik, nah sebelumnya kalian sudah dijelaskan mengenai sistem produksi dan sistem antrian. Sudah mengerti kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai simulasi. Apa sih arti simulasi? Simulasi adalah tindakan untuk meniru fitur, penampilan, dan karakteristik sistem yang nyata. Simulasi dapat menghemat waktu, biaya, tenaga, karena tidak perlu langsung mengimplementasikan suatu percobaan ke kenyataan, tetapi bisa melalui simulasi terlebih dahulu. Gimana sih model simulasi yang baik? Yaitu adalah model simulasi yang selain dapat menjelaskan hasil dari sebuah sistem, tetapi juga mampu menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. Setelah kita ketahui dalam melakukan simulasi, terlebih dahulu kita membangun model suatu sistem yang kita inginkan. Nah, di dalam software ProModel ini telah menyediakan beberapa elemen yang dapat digunakan untuk membuat model sistem produksi. Elemen yang pertama ada location. Nah, dalam ProModel ini, location mempresentasikan sebuah area tetap di mana entitas diproses, didelay, disimpan, dan beberapa aktivitas lainnya. Data-data yang diperlukan untuk mendefinisikan lokasi, diantaranya ada name, capacity, unit, downtimes atau DTS, kemudian ada rules, dan yang terakhir ada nodes. Untuk name sendiri adalah memberi nama di masing-masing lokasi, capacity merupakan kapasitas lokasi yang dimaksud, untuk downtimes atau DTS adalah menyatakan saat-saat lokasi tidak berfungsi. Untuk rules digunakan untuk merumuskan bagaimana aturan pemrosesan bagi entitas yang memasuki lokasi, bagaimana entitas yang selesai diproses mengantri, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada nodes itu digunakan untuk memasukkan catatan atau program-program lain. Elemen yang kedua adalah entitas, merupakan sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem. Data-data yang diperlukan untuk mendefinisikan entity adalah yang pertama ada name, kedua ada speed, yang ketiga ada stats, dan yang terakhir ada known. Nah, name sendiri digunakan untuk memberi nama dari setiap entitas. Untuk yang kedua, speed adalah kecepatan entitas yang bergerak atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kemudian yang ketiga ada stats, itu menyatakan level statistik dalam mengumpulkan hasil masing-masing tipe entity. Nah, terdapat 3 pilihan yaitu known, basic, dan time series. Dan yang terakhir ada known. Nah, known ini digunakan apabila tidak terdapat level statistik yang digunakan. Elemen yang ketiga ada arrival, menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi tempat kedatangan ataupun frekuensi dan waktu kedatangannya secara periodik menurut interval tertentu. Nah, data-data yang dibutuhkan untuk mendefinisikan arrival ini, diantaranya ada yang pertama entity, kedua location, ketiga ada quantity each atau QTY each, yang keempat ada first time, yang kelima ada occurrence, yang keenam ada frekuensi, dan yang selanjutnya ada logic, dan yang terakhir adalah disable. Untuk entity ini menunjukkan entitas apa yang masuk ke dalam sistem. Location menunjukkan lokasi pertama kali entitas memasuki sistem. Kemudian untuk quantity each menyatakan jumlah entitas yang datang setiap satu kali kedatangan. Kemudian untuk first time menunjukkan waktu pertama kali entitas masuk ke dalam sistem. Selanjutnya occurrence menyatakan banyaknya entity setiap satu kali kedatangan. Kemudian frekuensi itu menyatakan selang waktu antar dua kedatangan yang berurutan. Selanjutnya ada logic, digunakan untuk menyatakan logika-logika lain untuk menyatakan arrival. Kemudian yang terakhir, disable, yang menyatakan apakah kedatangan entitas yang bersangkutan ada atau tidak. Elemen yang keempat ada processing. Processing merupakan operasi yang dilakukan dalam location. Processing menggambarkan apa yang dialami oleh
suatu entitas mulai dari saat entitas masuk sistem sampai keluar dari sistem. Nah, pemodelan processing ini merupakan tahap yang paling kompleks dalam promodel. Kenapa? Karena menggambarkan proses yang terjadi pada sistem. Adapun data-data yang diperlukan untuk mendefinisikan processing adalah yang pertama ada entity, kedua location, ketiga operation, keempat ada block, yang kelima ada output, yang keenam ada destination, yang ketujuh ada rule, dan yang terakhir ada move logic. Entity menyatakan entity sebagai input yang akan diproses. Kemudian untuk location ini menunjukkan operasi yang akan dilakukan pada setiap input atau entity termasuk waktu operasinya. Yang ketiga itu operation, menunjukkan proses operasi yang dialami oleh entitas. Untuk blok maksudnya adalah jalur yang ditempuh entitas. Yang disisihkan dalam blok itu adalah nomor. Jika nomor bloknya sama, maka asal jalurnya juga sama. Kemudian output menunjukkan entitas yang keluar dari proses. Kemudian untuk destination menyatakan lokasi yang menjadi tujuan selanjutnya dalam memproses entitas. Kemudian rule itu menyatakan aturan-aturan yang digunakan dalam processing. Misalnya proses perakitan atau join, probabilitas, dan lainnya. Dan yang terakhir itu move logic, yang digunakan untuk mendefinisikan metode pergerakan entitas, yaitu dengan menetapkan waktu pergerakan atau dengan apa entitas itu digunakan. Elemen yang terakhir, elemen kelima, yaitu stat feed. Software pendukung dalam promodel adalah suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam promodel. Statfeed ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketetapan dalam pengolahan data yang dimiliki. Untuk selanjutnya, langsung saja kita ke contoh studi kasus. Berikut ini ada contoh studi kasus pada PT Hartono. PT Hartono merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, salah satunya memproduksi produk komputer dimulai dari raw material hingga menghasilkan produk akhir. Proses produksi pada perusahaan PT Hartono ini mengalami antrian komponen mesin produksi di tahap-tahap tertentu, sehingga perusahaan tersebut sering mengalami keterlambatan proses produksi yang menyebabkan rata-rata waktu produksi komputer melebihi target yang diinginkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk meminimasikan waktu proses produksi dan memaksimalkan jumlah pesanan yang dapat dipenuhi. Untuk melakukan simulasi di dalam software ProModel, kita membutuhkan data waktu aktivitas produksi komputer pada PT Hartono. Di sini terdapat 5 aktivitas dengan 10 kali pengukuran dalam waktu menit, di mana aktivitas yang pertama ada raw material, kedua injection line, yang ketiga ada assembly line, yang keempat quality control, dan yang kelima adalah delivery. Pada data tabel ini termasuk aktivitas dan pengukurannya dalam waktu menit akan dieksekusikan di dalam ProModel. Nah, jika kalian sudah membuka ProModelnya, pertama kita klik file, kemudian new. Untuk title-nya kita beri nama antrian produksi komputer. Untuk units-nya menggunakan minutes, dan untuk distance units-nya kita menggunakan meters. Jika sudah, klik OK. Kemudian kita klik build untuk locations-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita tahu model simulasi dalam software ProModel ini berupa animasi atau grafik. Untuk kelima data aktivitas yang tadi pada produksi komputer, untuk yang pertama adalah raw material, di mana kita menggunakan grafiknya adalah pickup. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk centangkan new jika memilih grafiknya. Kita klik pickup, kemudian arahkan ke layout. Jika kurang besar, kita perbesar. Kemudian untuk memberikan nama di bawahnya, kita perlu mengklik daerah sini. Nah, jika kita mengklik ini, sebelumnya untuk centangkan new-nya kita nonaktifkan, kemudian kita pilih yang teks, diarahkan di bawahnya grafik. Di sini kita beri nama raw material. Untuk status tiap unit dan sebagainya tetap. Selanjutnya adalah data aktivitas yang kedua, yaitu injection lines. Kita klik latte, lalu diarahkan ke layout. Kita perbesar grafiknya. Kemudian kita beri nama, jangan lupa nonaktifkan new, lalu klik text, diarahkan ke bawahnya. Untuk name-nya kita rename dengan injection lines. Jika sudah, kita klik enter aja.
Selanjutnya, pada aktivitas ketiga, kita menggunakan grafik, yaitu palette box. Kita taruh di sebelahnya, kita perbesar. Lalu, untuk memberikan nama, kita nonaktifkan new, klik text, taruh di bawahnya. Untuk ini, kita rename menjadi assemble lines. Kemudian enter saja. Selanjutnya, untuk aktivitas yang keempat adalah quality control, di mana kita menggunakan grafik CMM. Sebelumnya kita centangkan new lagi. CMM kita klik, taruh di bawahnya. Kita perbesar. Kemudian, kita beri namakan lagi, tapi nonaktifkan new, klik text. Untuk namanya, kita beri nama quality control. Kemudian kita enter. Lalu untuk data aktivitas yang kelima atau yang terakhir ini adalah delivery, di mana kita menggunakan grafiknya adalah pickup. Sebelumnya kita centangkan lagi, klik pickup, kemudian letakkan di layout. Kemudian kita beri nama, nonaktifkan lagi, klik text. Di bawahnya, kita beri nama delivery. Nah, jika sudah seperti ini, maka pada tahap locations kita sudah selesai. Untuk selanjutnya pada tahap kedua, yaitu tahap entity, di mana kita klik build, klik yang entities. Di tahap ini, untuk produk kita adalah komputer. Maka di sini saya menggunakan grafiknya palette box. Kita beri namanya adalah komputer. Nah, di tahap entities sudah selesai seperti ini. Maka selanjutnya pada tahap ketiga adalah arrivals, di mana kita klik build lagi, kita klik yang arrivals. Nah, pada tahap ini untuk entity di sini kita klik, kita menggunakan komputer. Lalu untuk location-nya, yang pertama adalah raw material. Kemudian untuk KTH-nya, di mana kita klik satu. Kemudian occurrence-nya adalah INF. Frekuensinya adalah 1. Kemudian kita klik enter. Selanjutnya, sama, entity-nya adalah komputer. Location-nya, setelah raw material, berikutnya adalah injection lines. Oke, kemudian KTH-nya sama. Occurrence-nya adalah INF. Dan frekuensinya adalah 1. Kemudian kita klik enter. Selanjutnya, entity-nya komputer, location-nya setelah injection lines adalah assembly lines. Kita nya 1, occurrence-nya adalah INF, frekuensinya 1. Lalu kita enter, sama, entity-nya komputer. Untuk location-nya setelah assembly lines, yaitu adalah quality control. Kemudian kita nya adalah 1, occurrence-nya adalah INF. Untuk frekuensinya 1. Selanjutnya yang terakhir, tetap ininya entity komputer. Location-nya setelah quality control, tahap terakhir adalah delivery. Oke, kita nya juga tetap 1, occurrence-nya adalah INF, kemudian frekuensinya adalah 1. Jika sudah selesai seperti ini, pada tahap selanjutnya adalah tahap yang keempat, processing, di mana kita klik build, kemudian klik yang processing. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk melakukan pada tahap ini, untuk entity sama komputer, location-nya, karena dimulai dari raw material, kita klik yang raw material, oke. Kemudian untuk output-nya tetap komputer. Nah, di destination ini, dari raw material akan menuju ke injection lines. Maka kita pilih yang injection lines. Kemudian, untuk move logic-nya, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Pada move logic ini, kita membutuhkan start fit. Nah, untuk start fit sendiri, ikonnya adalah gunung biru ini, kita klik. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini, kita klik yang di sebelah sini, isi dengan data kalian. Di sini, untuk data aktivitas pertama pada raw material adalah 8 menit, 7 menit, 7 menit, 8, 9, 7, 8, 8, 9, dan 8. Kemudian pada 10 ini kan untuk auto fit tidak bisa diklik, maka kita enter lagi pada di sebelah sini, kita bisa klik auto fit. Kemudian kita pilih yang discrete distribution, maka akan seperti ini, kita oke aja. Nah, di sini sudah muncul untuk auto fit of distribution-nya. Kita pilih binomial atau Poisson di mana, sebelumnya kita klik export dulu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tahap ini untuk aplikasinya kita akan menggunakan promodel. Jadi, kita pilih yang promodel. Lalu untuk fit distribution-nya, kita lihat di sini. Di sini kita yang lebih besar adalah binomial, maka di sini adalah binomial. Kemudian ini tetap clipboard, lalu oke. Nah, jika sudah, kita balik ke promodelnya lagi. Kita pada move logic ini, klik yang build atau palu ini. Kemudian kita kategorinya di sini basic dan pilih yang move for. Nah, kemudian di time ini tadi sudah kita lakukan, maka kita paste. Akan otomatis terpaste seperti ini, kemudian kita klik yang paste. Nah, di sini sudah, kemudian kita silang aja. Maka di move logic sudah terisi datanya seperti ini. Berikutnya adalah kita, pertama kita enterkan dulu di sebelah entity ini. Lalu jika sudah terenter, kita pilih entity-nya tetap komputer, kemudian di OK. Nah, karena tadi location-nya dari material, kemudian destination-nya sudah ke injection lines, maka untuk yang ini, kita dimulai dari injection lines.
pilih initialize, kemudian oke. Kemudian untuk outputnya adalah komputer. Destination-nya kita pilih setelah initialize adalah assembly lines. Klik, kemudian oke. Maka panahnya akan menuju ke aktivitas ketiga. Kemudian kita perlu klik move logic lagi. Kemudian, nah untuk datanya kita menggunakan start fit. Kita klik start fit. Akan seperti ini, kita isi datanya di sini. Datanya 12 menit, 11 menit, 10 menit, 12 menit, 11 menit, 13 menit, 10, 12, 11, dan 12. Kemudian untuk klik auto fit kita dulu ke jadi 11. Kita klik auto fit, pilih yang discrete distributions. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik export. Nah, pada tahap ini kita tetap sama. Nah, untuk application-nya adalah model. Nah, fit distribution-nya, karena di sini lebih besar binomial, maka kita pilih binomial, sudah, outputnya clipboard, kemudian di OK. Kita balik ke move logic ini, kita klik yang build, kemudian kita klik yang move for, di time-nya, otomatis kita bisa langsung paste, kita paste, nah maka data waktunya sudah terisi di sini. Kemudian kita silang aja. Nah, selanjutnya sama, kita lakukan lagi enter, tetapi enternya di kolom entity. Setelah enter, kita entity-nya tetap komputer. Nah, untuk location-nya, kita pilih yang dari assembly lines. Kemudian OK. Nah, outputnya tetap komputer. Untuk destination-nya dari assembly lines, maka akan ke quality control. Jadi kita pilih yang quality control, kemudian OK. Perlu kita klik move logic lagi. Di sini kita menggunakan start fit. Kita klik, kemudian untuk datanya kita isi di sini. Di sini adalah 25 menit, 24 menit, 24 menit, 25 menit, 23, 23, kemudian 24, 25, 24, dan 23. Kemudian kita klik enter untuk mengklik auto fit. Nah, di auto fit ini kita pilih display distributions. Nah, sudah muncul auto fit distribution-nya, kita klik export. Kemudian untuk aplikasinya kita menggunakan model. Diklik, kemudian fit distribution-nya karena di sini juga lebih besar binomial, kita pakai bukan binomial, outputnya clipboard, kemudian OK. Kemudian kita balik ke move logic, kita klik yang build. Nah, di sini pakai tetap move forward, untuk time-nya otomatis langsung bisa paste, klik kanan paste, kemudian kita pastekan ke move logic, maka data waktunya sudah terisi di sini. Dan kita silang saja. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya adalah kita klik enter dulu di kolom entity komputer ini, kemudian untuk entitas tetap komputer. Nah, location-nya karena sudah dari assembly lines, maka pertama dari quality control, kemudian outputnya adalah komputer. Nah, destination-nya karena dimulai dari quality control, maka tahap selanjutnya adalah delivery. Kemudian kita OK, kita klik move logic lagi. Nah, untuk datanya kita menggunakan start fit. Nah, di sini pada start fit kita isi datanya, yaitu 15 menit, 16 menit, 17, 18, 16, 15, 17, 16, 15, dan 18. Kemudian kita klik enter. Untuk selanjutnya klik auto fit, kita klik tetap yang discrete distribution, kemudian OK. Nah, di sini selanjutnya adalah klik export. Nah, export fit-nya kita menggunakan from model. Nah, fit distribution-nya karena di sini juga binomial lebih gede, maka tetap binomial, dan outputnya clipboard, kemudian OK. Kita balik ke move di sininya, kemudian kita klik yang build. Nah, di sini kita tetap move for, untuk time-nya kita bisa terotomatis paste. Nah, di sini kita klik paste ke move logic, maka datanya sudah di sini. Kita silang saja. Nah, kemudian ini ada tahap terakhir, kemudian enter dulu. Entity-nya adalah komputer lagi. Nah, location-nya karena terakhir delivery, kemudian waktunya komputer. Nah, karena dari delivery, maka destination-nya ada exit, karena sudah tidak ada lagi aktivitasnya. Kemudian kita klik move logic. Nah, di move logic ini kita menggunakan data dari start fit. Kemudian akan seperti ini. Untuk delivery waktunya adalah 20 menit, 19 menit, 18 menit, 22 menit, 18 menit, 17 menit, 20 menit, 21 menit, 19 menit, dan 20 menit. Kita enter lagi, kemudian kita klik auto fit, kita pilih display distributions, kemudian OK. Nah, di sini kita klik yang export. Di export fit ini, aplikasinya tetap model. Kemudian, nah di sini karena binomial nilai lebih gede dari profesor, kita menggunakan fit distribution binomial, kemudian klik clipboard, kemudian kita OK. Kita balik ke move logic-nya, kita pilih yang build. Di sini kita tetap move forward, time-nya kita otomatis paste, kemudian kita pastekan ke move logic, maka dari sudah terisi di move logic seperti ini. Dan kita klik silang aja. Nah, jika sudah seperti ini pada tahap processing, kemudian selanjutnya adalah kita menjalankan programnya, tapi sebelumnya kita klik yang simulasi, kemudian kita klik yang option. Di sini untuk runtime-nya kita menggunakan 8 jam kerja, klik 8, kemudian output reporting-nya standar tetap, di sini minutes, kemudian untuk number of replication-nya adalah 10, kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah klik OK, selanjutnya adalah kita bisa menjalankan programnya, di mana kita run. Nah, karena untuk merunkan kita perlu save modelnya. Klik OK, kemudian kita beri nama dengan antrian produksi komputer. Kemudian save, OK. Lalu, nah di sini untuk mempercepat kita bisa drag ke kanan aja langsung. Kita tunggu sampai run programnya sampai ke 10 replikasi. Jika sudah, maka akan muncul ini bahwa simulasinya sudah selesai. Kemudian kita klik yes. Maka di sini akan mengkonversikan datanya. Di sini kita replikasinya menggunakan yang all. Untuk skenario-nya tetap normal run. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita untuk melihat outputnya klik yang entity activity. Nah, di sini akan ada 10 replikasi dengan produk komputer. Kemudian yang kita ambil adalah average time in system, yaitu dari 103,89 pada tahap 1, replikasi yang kedua 104, yang ketiga ada 104,37, yang kelima 105,74,
Yang keenam ada 106,11, yang selanjutnya 103,74, yang ke-7 106,42, yang ke-8 105,16, yang ke-9 102,58, dan yang replikasi 10 adalah 104,26. Nah, selanjutnya akan dilakukan analisa, pembahasan, dan kesimpulan oleh rekan saya dari melakukan simulasi di software ProModel ini. Nah, ini adalah hasil pengukuran dari pengamatan untuk yang sebelah kiri, dan untuk yang sebelah kanan yaitu hasil dari simulasi menggunakan software ProModel. Jadi, untuk di pengukuran sendiri, waktunya yaitu untuk pengamatan pertama itu totalnya adalah 80. Untuk yang kedua, 77. Untuk yang ketiga, 76. Untuk yang keempat, 85. Untuk yang kelima, 77. Untuk yang keenam, 75. Untuk yang ketujuh, 79, untuk yang ke-8, 82, untuk yang ke-9, 78, dan untuk yang 10, 81. Nah, untuk yang dari ProModel ini akan menghasilkan beberapa waktu dari 10 replikasi. Jadi, di sini terdapat 10 waktu dari replikasi yang telah dilakukan di software ProModel. Nah, untuk hasilnya yaitu replikasi pertama 103,89 menit, replikasi kedua 104 menit, replikasi ketiga 104,37 menit, replikasi keempat 105,74 menit, replikasi kelima 106,11 menit, replikasi keenam 103,74 menit, replikasi ke-7 106,42 menit, replikasi ke-8 105,16 menit, replikasi ke-9 102,58 menit, dan replikasi ke-10 104,26 menit. Nah, selanjutnya data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi data, dan setelah itu kita akan melakukan analisa output, di mana dari hasil result yang dapat diketahui bahwa average time in system itu dalam 1 menit muncul pada replikasi pertama selama 103,89 menit, replikasi kedua itu 104 menit, replikasi ketiga 104,37 menit, replikasi keempat 105,74, replikasi kelima 106,11, replikasi keenam 103,74, replikasi ketujuh 106,42 menit, replikasi ke-8 105,16 menit, replikasi ke-9 102,58 menit, dan replikasi ke-10 selama 104,26 menit. Nah, dari hasil verifikasi dan validasi yang didapat pada perhitungan sebelumnya, maka didapatkan hasilnya itu adalah H0 ditolak. Karena nilai 0 ini berada pada luar rentang μ1 sampai μ2, sehingga dapat dikatakan tidak valid, yang artinya total waktu yang ada pada penelitian tersebut terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Sedangkan untuk kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu perusahaan PT Hartono yang merupakan perusahaan produksi komputer melakukan penelitian dengan mensimulasikan proses produksi dari awal raw material sampai proses delivery. Hasil output dari software ProModel didapatkan average in time system minute pada replikasi 1 sampai dengan replikasi 10 secara berurutan selama 103,89 menit, 104 menit, 104,37 menit, 105,74 menit, 106,11 menit, 103,74 menit, 106,42 menit, 105,16 menit, 102,58 menit, dan 104,26 menit. Dengan demikian, tidak terdapat antrian pada aktivitas proses produksi komputer di perusahaan PT Hartono. Untuk hasil verifikasi dan validasi data dapat disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak, yang artinya total waktu yang ada pada penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Karena hasil penelitian ini itu tidak valid, maka tidak dapat diterapkan di lapangan untuk proses produksi secara real. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya dan mengusahakan untuk melakukan pengukuran waktu yang lebih teliti supaya output yang dihasilkan lebih valid dan optimal. Sekian dari kelompok 81, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.